ucapkan terima kasih pada teman-teman wartawan sekalian yang telah hadir di sini. Jadi perlu diketahui kehadiran kami di sini yaitu memberikan surat atau laporan terkait ajaran yang dilarang atau ajaran yang menyimpang, namun itu dibangga-banggakan oleh dua publik figur ternama di Indonesia, yaitu Ida Royani dan Ben Kasyafani. Jadi surat ini kita serahkan ke Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia, yaitu kepada Ketua MUI, Ketua Umum MUI, dan juga Komisi Fatwa. Nah, tujuan kami mengirim surat ini supaya pihak MUI mengeluarkan fatwa sesatnya LDI, sebagaimana dulu Ketua MUI, ya Ketua Umum MUI, yaitu Profesor Hamka, itu mengeluarkan fatwa tentang Islam Jamaah. Karena berdasarkan saksi dan juga ribuan umat yang sudah keluar dari LDI, itu mengatakan bahwa LDI itu adalah reinkarnasi atau baju dari Islam Jamaah. Nah, sedangkan Islam Jamaah ini itu udah dilarang oleh Jaksa Agung pada tahun 1971. Bahkan di 2004 Jaksa Agung melalui Jaksa Muda Intelijen itu melarang ajaran LDI untuk disebarluaskan. Namun dua publik figur ini, ya, kalau kita lihat di podcast kanal podcast itu merasa bangga. Jadi Ida Royani, Ben Kasyafani itu merasa bangga. Jadi kenapa? Ya, kita nanti selama ini kan kita sudah buat surat terbuka, namun belum ada balasan dari kedua public figure itu. Jadi gitu. Jadi pertama yang diajarkan itu, ya, kalau kita masuk ke kelompok itu, kita diajarkan sholat. Ya, memang diajarkan sholat, tapi nanti endingnya, akhirnya itu kita disuruh berbiat kepada amir. Yang amir ini atau imam ini yang menentukan surga nerakanya seseorang, yang menentukan sahnya Islamnya seseorang atau tidak, amir ini. Nah, nanti muaranya, motifnya ya, nanti ada penggalangan dana dari umat, gitu loh, yang pengikut-pengikutnya. Sehingga dengan doktrin ijtihad amir ini, pengikutnya itu disuruh infak per bulannya 10% dari hasil apa? Dari hasil jeripayanya, ya kan, dari hasil jeripayanya. Sehingga yang menurut saksi fakta itu per bulan itu bisa menghasilkan 20 miliar. Bahkan terakhir informasi yang saya dapat dan sudah disuratkan ke instansi tersebut itu 60 miliar per bulan, ya. Nah, apakah Ida Royani dapat atau tidak, apakah Ben Kasyafani dapat atau tidak, nanti biar Mas Imam yang menerangkan, karena beliau sendiri yang menyerahkan. Tapi sebelum kita ke Mas Imam, kita akan Pak Mauludin akan memberikan keterangan masalah dana umat ini yang dikumpulkan. Silakan Pak, perkenalkan Bapak dulu di mana, di LDI sebagai apa, terus ajarannya bagaimana. Ya, silakan Pak Mauludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauludin Akhyar bin Abdul Fattah. Saya menjadi warga Islam Jamaah Lemkari LDI mulai tahun 79 dan saya diusir pada tahun 2008. Jadi saya sempat 30 tahun dan saya menjadi salah seorang wakil amir Islam Jamaah LDI. Jam LDI itu diwajibkan menyetorkan 10% penggalangan dana. Itu instruksi dari amirnya kepada semua satu-satunya warganya menyetorkan 10%. Kalau tidak menyetorkan 10% setiap bulan, maka dihukumi harta yang dimakan itu masih haram. Yang dimakan, yang diminum, yang dipakai itu masih haram. Tapi kalau sudah disetorkan ke pusat 10%, itu baru halal. Itu salah satu kewajiban yang dipaksakan oleh Amir LDI kepada warganya. Dan poin yang lebih berat lagi juga masih banyak. Dan itu sebagai perkenalan saja, untuk nanti kita teruskan yang lebih panjang lagi, insya Allah. Untuk apa, Ustaz? Yang dilakukan itu? Alasannya untuk perjuangan, tetapi warga di bawah itu tidak pernah dikasih tahu
lari kemana, digunakan apa. Karena kalau untuk membangun bangunan fisik, misalnya bikin madrasah, bikin masjid, musola, itu mereka harus pinjam lagi dan harus mengembalikan dengan kembalian yang lebih, dengan keuntungan atau lebihnya itu 12%. Ya, demikian. Pak mau nanya terlebih. Ini satu lagi ya, ini karena di bidang hiburan ya atau infotainment ya. Ini ada Mas Adam ya, dulu pernah bisa dikenalkan Mas Adam dulu ada kontrak di TV juga ya, sama kayak Ida Royani maupun Ben Kasafani. Kalau ini lebih ke waktu itu dakwah ya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Adam Amrullah bin Bastaman. Saya dari lahir di LDI Islam Jamaah. Dari kakek nenek saya, bapak ibu semuanya LDI, bahkan keluarga besar ratusan orang itu semuanya warga Islam Jamaah LDI. Tahun 2007 saya sudah gelisah dan sudah pelan-pelan keluar. Alhamdulillah 2010-2013 sudah keluar. Dan saat itu 2013 sempat dikontrak beberapa tahun sama Trans7 dalam acara kontennya dulu dakwah ini, Ruqyah Syariah. Mungkin pernah kenal Ruqyah pagi-pagi itu namanya acaranya Khazanah. Nah saya yang mengisi jadi host waktu itu. Nah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Mauludin bahwa dana ini disetor, tapi nggak ada serah terimanya, kwitansinya disetor berapa tuh nggak ada. Jadi di store benar-benar di store, bawa mobil, uang berkarung-karung di store ke masjid-masjid, dari masjid di desa dibawa ke masjid tingkat daerah, setelah di daerah dikumpulin lagi uang segepok, satu mobil itu dibawa ke pusat. Jadi mereka nggak mau ketahuan sehingga nggak pakai bank, berusaha banget untuk nggak pakai bank. Yang pertama itu, ya nggak ada serah terima yang jelas setelah bayar uang infak penghasilan dari imam, dari saya sekian persen, itu nggak ada kwitansi, jadi nggak bisa dicek ya. Yang pertama, yang kedua, ketika digunakan nggak ada pertanggungjawaban jawabannya, uangnya buat apa, berapa ratus miliar buat apa, itu nggak ada. Nah jadi banyak banget keanehan-keanehan, termasuk kalau dilihat dari ilmu ruqyah ada dugaan kuat sekali bahwa mereka menggunakan sihir. Ya apalagi amirnya ini terkenal dalam tanda kutip sakti gitu ya. Yang sehingga orang-orang yang belum masuk sana hati-hati, banyak berdoa kalau enggak bisa kena dan susah keluar kalau udah kena. Ya kami dari praktisi ruqyah, mungkin teman-teman juga sudah tahu, itu tahu bahwa aliran-aliran ini menggunakan doa-doa tertentu, minum air tertentu, sehingga doktrin-doktrin ini juga. Dan di sana itu imamnya itu menghalalkan, baru-baru ini ada mantannya seperti kami yang sudah keluar, itu mengaku disuruh menyantet orang-orang yang sudah keluar. Jadi ulama ustadz-ustadz yang sudah keluar ini jadi target santetan. Di situ ada bukti bahwa dari sisi tauhidnya aja sudah berantakan, belum lagi penyelewengan harta. Dan kebetulan saya rekan bapaknya Ben. Jadi Ben ini punya bapak, Pak Ben Kasafani, Pak Babut. Pak Babut ini teman satu kantor. Kami sejak di Islam Jamaah LDI, kalau sholat Jumat, nggak sholat Jumat bersama umat Islam yang lain. Tapi sholatnya di Cideng waktu itu ya, karena itu masjidnya LDI. Jadi ya mendukung apa yang disampaikan oleh imam bahwa ini aliran memang ekstrim dan eksklusif. Sholatnya nggak mau bersama umum gitu, sholatnya sendiri. Kemudian bapak saya itu wakil amir tingkat Jakarta, yang waktu itu Ida Royani jadi jamaah di sana. Ya mungkin menambahkan apa yang sudah teman-teman ketahui sebelumnya. Mas sendiri sempat nyetor berapa nominalnya di 10% itu tiap bulan kan? Tiap bulan. Nah. Ya kalau dulu gaji saya 25 juta sebulan, kali 10%-nya kira-kira berapa? Segitulah setiap bulan. Itu belum kalau ada pembelaan tertentu. Kayak bangun masjid itu lain lagi. Itu dijatah, kamu sekian puluh juta, kamu sekian juta gitu. Oh, ada jatahnya. Ada dijatahin. Diwajibkan untuk setoran tambahan gitu gampangnya. Selain yang persenan tadi. Tapi angka nominalnya ditentukan dari pihak sana. Yes, dari pengurus. Dan itu nggak ada serah terima. Kita nyetor kan ada bukti serah terima ya. Udah setor sekian buat keperluan bangunan masjid. Tapi kalau di Islam Jamaah LDI nggak ada. Jadi hati-hati bagi masyarakat yang ngelihat oh aktif nih pengajian, tapi di dalamnya banyak sekali hal-hal yang menyelisih syariat. Uang udah lapor ke pihak yang berwajib. Saya pribadi bersama Ustadz Mauludin waktu itu kami berjuang di forum Rujuk Ilal Haq
2010 sudah melaporkan ke gedung ini, ke Pak Ma'ruf Amin. 2011 sudah ke Pak Ma'ruf Amin. 2012, 2014 bahkan menyurati seluruh dari Presiden, Wakil Presiden, seluruh kementerian, MUI, Departemen Agama, FUI, FPI, MIUMI, semua orang, Muhammadiyah, Dewan Dakwah, sudah kami surati, sudah kami sertakan bukti persis seperti tadi, ada USB, tapi bukti tinggal bukti. Tapi sampai hari ini 13 tahun kemudian gitu ya, dari 2010 2023 13 tahun tuh ya, alhamdulillah banyak yang sudah keluar, tapi belum ada fatwa tegas dari MUI. Mudah-mudahan Allah mengetuk hati, memberi hidayah pada ulama kita untuk bisa sikap tegas, karena emang nggak enak ya membuat sebuah fatwa yang rasanya nggak enak gitu kan. Tapi kalau nggak diberikan fatwa, umat yang lain akan terus ikutan. Muncul orang-orang berpemahaman radikal, ekstrim. Bahkan menurut BNPT ini termasuk ciri-ciri terorisme. Cirinya apa? Menganggap yang lain selain kelompoknya itu kafir. Menganggap yang keluar dari kelompok ini murtad. Ini yang seperti dialami oleh ustadz-ustadz kami dan mantan-mantan yang lain, ada sekitar 1000-an. Keluar dari sana itu dipersekusi dan disebut murtad. Mungkin gitu dulu. Tambahan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menindaklanjuti surat somasi peringatan kami untuk Ida Royani sama Ben Kasyafani yang sampai hari ini Anda berdua ini nggak mau menjawab atau diam. Kalian berdua nih nggak capek ya bohong melulu ya? Saya aja capek loh dibohongin, Bu. Ibu nggak capek ya bersandiwara, kamuflase, bohong melulu, bilang bangga jadi LDI. Apa yang dibanggain Ibu? Karena Ibu tahu, karena Ibu punya bisnis gitu loh, namanya kerudung Tyrek di LDI itu gitu Ibu. Nah, satu lagi, LDI itu kan sudah mengklaim 2006 paradigma baru, tidak mengkafirkan, sholat berjamaah di umum, tidak mengajarkan ajaran Islam jamaah, tidak menerapkan baiat, dan tidak mengajarkan ajaran Nur Hasan. Poin 5 ini Ibu, 2006 sampai sekarang tuh nggak ada, hanya para dusta baru. Kami ini tidak mungkin dimurtadkan kalau paradigma baru dijalankan Ibu, gitu. Jadi hanya kamuflase aja itu. Bahkan kalau ajaran paradigma baru dijalankan, tidak mungkin saya sampai dipaksa poliandri istri saya oleh orang lain, gitu Ibu. Ibu tahu ini istri saya Bu, waktu pernikahan teman saya. Tapi kok bisa poliandri Ibu, gitu. Jadi poin 10 kriteria aliran sesat versi MUI di LDI itu ada 3 poin. Poin kedua yaitu meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, Quran dan Sunnah. Poin ketiga adalah, poin pertama itu ada nomor 5 adalah poin kedua adalah melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Contoh, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jami'an itu versinya LDI itu adalah berjamaah versi LDI. Begitu. Seperti sintani wasabuna finnar. 72 golongan itu ya kalian klaim seperti Muhammadiyah, NU, masuk neraka semua. Tapi wawahidatun fil jannah wal jamaah ya kalian itu mengklaim bahwa kita ini, gitu. Seperti itu, Bu. Ya. Nah, lanjut. Poin yang ketiga adalah 10 adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syariah, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Jadi karena di luar LDI tidak baiat kepada orang ini, maka kafir, diklaim kafir. Kok bisa? Berarti orang ini mengesahkan Islam seseorang. Berarti yang jelas orang ini membuat syariat baru. Jadi secara tidak langsung dugaan saya ini seperti dipertuhankan dan dipernabikan, gitu. Karena ada kata-kata dari mereka, Bapak Amir itu sebelum dijadikan Amir, punggungnya dan punggungnya diusap oleh Allah, gitu. Dan ada kata-kata lagi, Bapak Amir tidak akan ridho
kalau jamaahnya masuk neraka, berarti seolah-olah ini juru selamat. Gitu. Dan ada kata-kata verbal hinaan terhadap kaum perempuan terutama. Itu seperti hinaannya begini. Mohon maaf sebelumnya, ini saya mencontohkan aja. Jadi Sakliani, sebentar ya, saya kasih bukti contohnya. Seperti ini. Ini kata-kata amirnya langsung. Naik bang. Sebentar ya. Jadi kata-kata dibilang seperti ini. Dia bilang, kamu tahu taik nggak? Taik bonjrot. Jadi, nah kata-kata taik bonjrot ini mengatakan bahwa selain LD itu taik bonjrot. Nah, turuk bosok seperti itu. Tuh. Yang baunya busuk. Ya jelas kafir, jadi nggak terima kafir ya. Turuk bosok, baunya busuk itu. Seperti itu tuduhannya. Ini yang mengatakan sama amirnya. Dan ini yang mengatakan langsung amirnya Ben Kasyafani dan Ida Royani. Seperti ini. Gitu. Dan yang jelas ya, ini seperti ya dikultuskan. Jadi juru selamatnya mereka. Kalau nggak taat ini, neraka. Bahasa Jawa, itu nih amir, itu nih geni. Jadi kalau nggak taat sama amir, neraka. Ya. Seperti itu.